الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فبشر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Baik, kita lanjutkan kembali kajian kita Fathul Mu'in karena Syekh Zainuddin Al-Ma'rifati rahimahullah ta'ala. Masih pada bab bai' dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat-syarat daripada akad salam ya. Eh, Baik, terakhir kita di akad salam. Sekarang kita akan bahas tentang riba ya. Kalau yang sebelumnya kita juga bahas terkait dengan riba, tapi spesifik pada barang-barang ribawi. Nah, kalau yang akan kita bahas sekarang ini terkait dengan akad dari apa macam-macam riba. Jadi yang telah dibahas sebelumnya itu bagian daripada macam-macam riba. Ya, baik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Nah, wa haruma riba riban marra bayanuhu qariban wa huwa anwa. Dan haram riba yang mana keharaman riba ini telah dijelaskan sebelumnya ya. Dan wahua ya, wahua anwa, dan riba itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah riba fadl ya, riba fadlin bi an yazida ahadul iwadain, yaitu dengan menambah salah satu daripada eh, objek akad ya, salah satu daripada objek akad. Ini konteksnya ketika jual beli barang ribawi ya, jual beli barang ribawi yang sama jenisnya kan, sudah kita singgung ya, bahwa jika jual emas dengan emas, perak dengan perak, atau kalau kita kiaskan ke uang kertas, uang dengan uang, kemudian makanan dengan makanan gitu ya, makanan dengan makanan, tentu makanannya harus sama sejenis, misalkan kurma dengan kurma, beras dengan beras gitu ya. Nah, kalau misalkan itu syaratnya ketika satu jenis, syaratnya apa? Dia tidak boleh, atau dia harus tasawi, ya, harus sama. Tidak boleh ada kelebihan di salah satunya. Nah, ketika ada kelebihan, itu disebut dengan riba fadlin. Dari kata fadl artinya tambahan. Yaitu bi an yazida ahadul iwadaini, yaitu dengan menambah atau dengan tambahnya ya salah satu daripada objek akad. Wa minhu, dan dari riba, dari macam-macam riba itu juga apa, ribal qardi ya, riba akibat utang piutang ya, bi an yushtarata fihi ma fihi naf'un lil muqridi ya, yaitu dengan disyaratkan ketika akad, ketika awal akad itu ada sesuatu manfaat untuk siapa? Untuk orang yang meminjamkan ya. Jadi riba qard ini ya di sini disebutkan bahwa harus disyaratkan di awal akad ya, fihi ma fihi ya, naf'un lil muqridi, yang mana ketika di awal akad itu disyaratkan ada sesuatu manfaat ya, kelebihan manfaat untuk yang meminjamkan ya, karena kan eh, apa, eh, akad pinjaman itu kan namanya akdul irfaq ya, akdul irfaq.
akad untuk tolong menolong, akad untuk ya bela sungkawa, akad untuk tadi tolong menolong orang yang kesusahan, maka kita tolong dengan memberikan hutang kepadanya. Nah, ini namanya akdul irfaq. Maka ketika disyaratkan adanya manfaat itu misalkan saya pinjamin kamu apa 1 juta, tapi kamu harus balikin ya 1,5 juta. Nah, ini ya bertentangan dengan tujuan daripada akad itu sendiri. Ya, tujuan daripada akad itu sendiri. Ya, sehingga akan timbul apa? Akan timbul eh, perpecahan. Ya, akan timbul permusuhan. Akan timbul ya tidak adanya rasa empati kepada sesama manusia. Kalau misalkan mau mengambil untung dari situ, maka akadnya jangan akad hord. Akadnya apa? Akad jual beli misalkan dengan kita membeli barang dia. Nah, atau dengan kita atau dia atau kita investasi, misalkan dia keperluan pinjaman untuk apa? Apakah untuk sekedar konsumtif atau dia mau memproduksi mau apa suatu kegiatan yang sifatnya produktif. Kalau sifatnya produktif maka kita kasih ya apa dalam bentuk investasi. Ketika dalam bentuk investasi maka ini kita oh iya ada keuntungan di situ. Nah, kita juga boleh mengambil keuntungan di situ karena akadnya adalah akad investasi. Dia mau mau melakukan sesuatu yang produktif. Nah, tentu kita juga pengen pengen dapat sama-sama untung, makanya sharing profit di situ ya. Tapi kalau akadnya adalah pinjaman, nah kalau pinjaman ini kan apa tujuannya adalah irfak ya, irfak untuk membantu ya, untuk membantu. Maka ketika adanya pengambilan keuntungan dari situ, nah ini bertentangan dengan akdul irfa ya dengan akad dengan tujuan akad itu sendiri ya. Nah, kemudian nah eh, ini kan disyaratkan. Nah, kalau misalkan tidak disyaratkan, tapi orang yang meminjam ini ya karena sudah dibantu akhirnya dia mengembalikan lebih. Nah, di sini diperbolehkan atau tidak? Diperbolehkan karena tidak disyaratkan di awal akad. Tidak disyaratkan di awal akad. Eh, kemudian juga hmm, apa namanya tadi disyaratkan ya. Nah, sehingga ketika misalkan tadi ada tambahan yang tidak itu disyaratkan, maka itu tidak ini ya, tidak bukan termasuk riba. Ya. Baik, kemudian wariba yadin dan riba yat. Riba yat itu kan sebelumnya kita sudah bahas barang-barang ribawi, barang-barang ribawi. Nah, barang ribawi ini kan kalau misalkan dia sama ilatnya, sama sebab ribanya, misalkan sebabnya karena makanan, sebabnya karena mata uang, ya, maka dia harus diserah terimakan secara kontan, tidak boleh diakhirkan, ya, tidak boleh diakhirkan. Nah, kalau diakhirkan, ini namanya ribayat, ya. Bian yufariqo ahaduhuma majlisal aqdi qabla taqabud, ya. Misalkan salah satu eh, pihak yang berakad, ya, ini meninggalkan majelis akad sebelum serah terima barangnya, ya, sebelum serah terima barangnya. Ini termasuk ribayadin. Baik. Kemudian wariba nasain bi an yushtarata ajalun fi ahadil iwadaini. Kemudian ada namanya riba nasiah. Riba nasiah itu yaitu apa? Eh namanya ini mirip-mirip sebenarnya dengan ribayat, cuma kalau ribayat itu tadi apa? Tidak ada kesepakatan, cuma salah satu pihak yang berakad ini sudah meninggalkan majelis. Kalau riba nasiah ya ini
sudah disyaratkan bahwa pengambilan salah satu objek akadnya yang itu barang ribawi ini diambilnya nanti, ya, diambilnya apa? Nanti, gitu. Yani yushtarata ajalun fi ahadil iwadaini. Nah, wa kulluha mujma'un 'alaiha. Wa kulluha mujma'un 'alaiha, yaitu bahwa seluruhnya ini sepakat, ya, para ulama bahwa akadnya adalah batal. Mujma'un 'alaiha ay ala butlaniha. Ya, di sini ada kata yang dihapus. Ya, wa kulluha mujma'un 'alaiha, dan semuanya itu disepakati. Disepakati apa? Batalnya akad tersebut. Ya, baik. Nah, mungkin saya akan singgung sedikit ya, karena kan supaya apa? Biar karena perkara muamalat ya, jadi mungkin saya akan bahas lebar sedikit terkait dengan yang terjadi di bank, mungkin bank syariah ya. Nah, memang yang terjadi di bank syariah ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam mazhab Syafi'i ini, bahwa kan di ketika kita mengambil misalkan mau akad itu akad pinjaman ataupun akad pembiayaan ya, pembiayaan kan. Kan kalau akad pembiayaan kan tapi di situ ada pembayarannya itu kan tidak tunai ya. Jadi nyicil gitu kan. Nah, ketika nyicil berarti kan di situ ada ya semi-semi pinjaman lah ya. Nah, nah, mungkin akad pembiayaannya nggak ada masalah, tapi yang bermasalah itu misalkan dia mensyaratkan adanya denda di situ. Ya, denda. Denda keterlambatan. Nah, denda keterlambatan ini, nah bagaimana ya hukumnya? Nah, kalau di Madhab Syafi'i jelas, ini dinyatakan haram ya, dinyatakan haram. Tapi bagaimana? Ini kan sudah difatwakan oleh Majelis Ulama. Bagaimana kita menilai fatwa tersebut? Ya, bahwa memang eh, kita perlu flashback dulu ya, bahwa DSN MUI ya atau lembaga fatwa yang memang memfatwakan fatwa apa terkait dengan bidang muamalat ya, muamalat khususnya muamalat keuangan ya. Jadi di dalam MUI itu ada DSN MUI, ada majelis apa Dewan Fatwa atau Komisi Fatwa MUI, Komisi Fatwa MUI. Nah, kalau DSN MUI ini khusus yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah. Kalau Komisi Fatwa MUI ini selain daripada ya non LKS lah ya, selain daripada lembaga keuangan syariah. Nah, karakteristik dari kedua lembaga fatwa ini walaupun sama-sama MUI tapi dia memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau DSN MUI, nah ini karakteristiknya adalah al-akhdhu bil asli, mengambil yang paling maslahat ya. Al-akhdhu bil aslah, mengambil yang paling maslahat. Sedangkan yang Komisi Fatwa MUI ini al-akhdhu bil ahwat, mengambil yang paling hati-hati. Ya, kalau kita lihat tuh fatwa, kalau fatwa-fatwa apa komisi fatwa itu cenderung memang strict ya, bahkan cenderung lebih ke madhab syafi'i. Kalau kita lihat fatwa yang berkaitan dengan halal saja ya, itu sangat ketat ya, sangat ketat sebagaimana di dalam madhab syafi'i kan. Madhab syafi'i itu paling ketat dalam standar kehalalan makanan gitu ya, dan kehalalan makanan. Dia tidak menerima istihalah, atau perubahan zat gitu ya, kecuali dalam satu perkara yaitu istihalatul khamr ilal qalbi nafsihi gitu kan. Tapi sisanya itu tidak menerima istihalah. Tapi kalau di madhab yang ini menerima istihalah. Nah, memang agak strict gitu kalau misalkan itu di dalam madhab syafi'i khususnya dalam masalah makanan. Nah, itu yang diambil oleh Komisi Fatwa MUI khususnya dalam perkara tadi makanan dan yang lain sebagainya. Nah, tapi kalau di SNMUI ini al-akhdhu bil aslah, mengambil yang paling maslahat. Nah, makanya nanti cenderung mengambil pendapat-pendapat yang mungkin tidak tidak apa tidak kuat secara mazhab, tapi dia ada titik ada jalan keluar untuk solusi
keuangan yang ada di yang telah berjalan ya. Karena kan tentu ya, kenapa kok dalam masalah LKS ini mengambil pendapat yang aslah seperti ini? Karena kita dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang memang ekonomi kapitalis yang sudah menguasai dunia gitu kan. Nah, dan apa masyarakat pun itu sulit gitu terhindar daripada ekonomi kapitalis ini, apalagi ekonomi yang berbasis bank ini. Ya. Ekonomi yang berbasis bank ini sangat sungguh sangat sulit gitu kan, karena eh, masyarakat gitu, dia kebutuhan pokoknya saja itu dibiayai oleh bank gitu kan, rumah misalkan, tempat tinggal gitu kan. Nah, jarang orang itu yang memiliki tabungan yang sangat banyak untuk membeli rumah, kendaraan misalkan, ya, kendaraan juga sama, ya. Kemudian banyak sekali ya, itu secara mikronya, belum secara makronya. Atau misalnya secara mikro perusahaan, dia pengen mengembangkan usahanya. Nah, kalau misalkan kita meminjam ke orang, belum tentu percaya orang tersebut. Tapi kalau kita meminjam ke bank, nah ini kan sama-sama ini meminjam kepada lembaga kredibel, dan bank pun juga menilai bagaimana orang tersebut dia layak atau enggak mendapatkan pembiayaan tadi. Nah, itu secara mikro. Kalau secara makronya apalagi ya. Eh, Negara gini, negara ya, karena kita belum bisa mengubah satu sistem ini, maka tentu kebijakan fiskalnya ya masih mengandalkan ya utang sana utang sini gitu kan. Ada pajak juga, tapi juga kan pajak nggak seluruhnya bisa terserap gitu ya. Nah, eh, oleh sebab itu maka karakteristik fatwanya juga pun menyesuaikan dengan itu. Makanya al-akhdhu bil aslah. Al-akhdhu Nah, salah satunya adalah eh, tadi ya, denda keterlambatan ketika nasabah itu ya misalkan mengambil pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, kemudian ada keterlambatan, itu sudah ditulis tuh di akad bahwa ketika ada keterlambatan seginilah dendanya. Maksudnya. Nah, ini kan sekarang kan bertentangan dengan eh, konsep ribal qard itu sendiri. Ya, tadi kan bahwa al qardu itu lil irfaq, untuk menolong. Maka tidak boleh ada satu tambahan pun yang kembali kepada orang yang meminjamkan. Lalu bagaimana mendudukkan ya tentang fatwa ini dengan konsep riba qard tadi ya. Kan kalau di ayatnya jelas misalkan di Al-Qur'an itu ya, apa namanya, eh, bahwa kalau misalkan ya kalau misalkan dia pailit gitu ya, maka fanadhiratun ila maisarah ya, maka ditangguhkan ya, wajib ditangguhkan ke kondisi yang dia sudah senggang di situ ya, sudah mulai bisa untuk membayarkan hutang ya. Baik, nah lalu bagaimana mendudukan dua perkara ini? Nah, kalau kita lihat ya di ayat Al-Baqarah ini kan, apa namanya, disebutkan di situ, bentar ayatnya ya, wa in kana dzu usratin ya, dzu usratin. Dzu usratin atau mu'sir ya, kalau bahasa lainnya mu'sir. Dzu usratin atau mu'sir itu apa sih? Ya, itu orang yang pailit ya, orang yang pailit, orang yang tidak bisa sama sekali untuk membayar hutangnya ya, sekali apa, tidak bisa membayar hutangnya ya. Artinya gini, kalau misalkan dia punya utang ya, Zulsroh itu dia punya utang, kemudian dia nggak punya harta lagi, baik harta bergerak atau tidak bergerak. Makanya tidak bisa dikatakan mu'sir kalau dia misalkan punya utang.
tapi dia juga punya aset di satu sisi. Dan asetnya ini lebih banyak daripada pokok hutangnya. Itu bukan mu'sir. Maka kewajibannya harusnya adalah menjual asetnya untuk membayarkan hutangnya. Itulah dalam kondisi seperti itu, maka apa? Kalau dia itu belum dikatakan mu'sir. Kalau dia masih punya aset untuk membayarkan hutangnya, dia belum dikatakan mu'sir. Maka dia harus membayarkan hutangnya. Nanti di dalam hadis itu namanya masih disebut goni, ya. Nanti itu masih disebut goni. Kalau dia masih punya aset untuk membayarkan pokok hutangnya, itu dia masih disebutkan goni, mampu, ya. Belum dikatakan dzu usrah. Dzu usrah itu ketika dia tidak punya aset sama sekali, nggak punya harta sama sekali, ya. Itu pilot. Nah, kalau pilot seperti itu, sebenarnya ini jarang dibahas nih. Ada namanya al-hajru. Pemerintah boleh apa namanya memboikot orang tersebut, membatasi geraknya, membatasi geraknya. Artinya ketika dia dapat pendapatan, dia langsung diserahkan uang itu, pendapatan itu ke orang yang memberikan hutang, gitu, ya. Jadi dia nanti di al-hajru, ya, al-hajru atau di apa dikekang, ya, gerak-geriknya oleh pemerintah. Itu jarang dibahas tuh konsep al-hajru. Padahal itu juga penting. Kadang memang memang penerapannya sulit, ya, atau penerapannya mungkin berbeda dengan zaman dahulu. Sehingga memang kita butuh solusi. Orang yang telat bayar ini terkadang bukan dia tidak mampu, tapi dia tidak mengetahui prioritas, ya. Itu beda. Bukannya tidak mampu, tapi tidak mengetahui prioritas. Dia apa namanya? Dia punya kewajiban untuk membayarkan hutangnya, ya. Tapi dia tidak membayarkan hutangnya, ya. Makanya ayat wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah ini tertuju kepada yang mu'sir, pada yang pailit. Ya, tadi pailit itu sudah sama sekali nggak punya harta, ya. Tapi kalau masih ada harta, nah itulah yang harus dibayarkan. Makanya bukan termasuk musir yang dia misalkan habis di PHK, tapi dia masih punya aset, ya, masih punya aset. Kalau masih punya aset, itu aset itulah yang menjadi yang dijual untuk membayarkan hutang kepada yang memberikan hutang. Harusnya seperti itu, ya, harus. Nah, kemudian kita tadi sudah klasifikasi ada goni, ada mu'sir, ya. Kemudian juga di dalam hadis itu disebutkan matolul ghani zulmun, ya. Matolul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu wa uqu nah wa yahillu irdahu wa uqubatuhu bisa juga, atau yuhillu irdahu wa uqubatahu. Jadi eh apa orang yang mampu dan dia melakukan suatu matol. Matol itu mengakhir-akhirkan pembayaran hutang padahal hutangnya sudah jatuh tempo. Hutangnya sudah jatuh tempo nih, sepakat dibayar setiap tanggal 15 tapi tidak dibayar. Itu adalah suatu bentuk kezoliman. Itu suatu bentuk kezoliman. Halal pertama kehormatannya, ya. Yang kedua halal untuk dihukum. Nah, itu. Ya, jadi halal kehormatannya dan halal untuk dihukum. Kalau dia masih mampu nih, kategorinya mampu, bukan muksir lagi, ya, bukan muksir. Tadi kita sudah tahu kategori muksir itu apa. Nah, dia masih mampu, ya, tapi dia mengakhirkan, ya, dia nggak tahu prioritas, padahal dia punya utang tapi malah dipakai untuk konsumtif yang lain, gitu kan. Dia nggak ngerti prioritas, ya, padahal prioritasnya adalah membayarkan hutangnya karena ada hak orang lain di situ, ya. Nah, itu suatu bentuk kezaliman. Halal pertama kehormatannya, ya. Yang kedua halal untuk dihukum sama pemerintah, ya. Nanti misalkan dilaporkan gitu kalau kalau ya
konteksnya zaman dahulu ini ya dilaporkan dan dia konteks zaman sekarang kan masuknya perdata ya, masuknya perdata. Tapi kan apakah si orang tersebut boleh menjatuhkan hukuman? Kalau kalau hukuman, nah kan hukumannya ini apakah boleh dalam bentuk denda kan gitu ya? Nah ini nanti menjadi pembahasan ulama. Ya, betul, safar maksiat. Makanya kan kalau dia punya hutang, dia harus izin dulu sama yang menghutangi. Kalau dia safar tapi gara-gara menghindari untuk itu, dia safar maksiat. Ya, nggak boleh dapat rukhsah. Ya, ini kalau kita kaitkan dengan kaidah ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi ya. Oke. Oke, jadi paham ya konsep bahwa memang secara konsep ulama sepakat yang mampu ini boleh dihukum. Nah, tapi hukumannya ini apakah fisik? Kalau fisik itu masih oke, ya fisik masih masih oke. Nah, tapi sekarang hukumannya adalah denda. Nah, kalau denda ini kan bertentangan dengan eh, konsep irfak ya yang tadi sudah kita bahas atau konsep riba qard yang sudah tadi kita bahas kan bertentangan. Kalau fisik oke, kayak di penjara, dihukum apalah, dicambuk atau apa segala macam ini masih oke. Karena ini jelas hadisnya boleh diikop. Tapi kalau hukumannya adalah denda, nah ini menjadi pembahasan. Ya, jumhur ulama tidak membolehkan karena dia hampir sama nih dengan ribal qard. Ya, ada keuntungan yang berbalik kepada si orang yang meminjamkan. Nah, tapi ada satu pendapat ya, satu pendapat di dalam mazhab Maliki. Ya, memang bukan yang muktamad ya, bukan muktamad. Tapi pendapat ini ada ya, pendapat ini ada. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara bahwa ketika ada telat pembayaran, pembayaran hutang ini ya, maka si yang berhutang itu dia wajib untuk apa namanya? Bersedekah ya. Dia wajib untuk bersedekah atau membayarkan lebih tapi kelebihannya ini bukan untuk yang menghutangi tapi untuk perkara kebajikan, untuk sedekah, infak gitu ya. Untuk perkara sosial lah gitu. Nah, itu ada pendapat di dalam mazhab Maliki dan pendapat inilah yang dipakai oleh siapa? Oleh DSN MUI. Makanya kalau kita lihat di bank syariah itu di situ sebutkan kan ada namanya eh, ada ta'wid, ada ta'zir, ya, denda keterlambatan. Kalau ta'wid itu ganti rugi, kalau ta'zir itu apa? Ta'zir itu tadi denda keterlambatan, ya. Ada dua konsep. Nanti kalau ta'wid kita bahas setelah ini. Tapi kalau ta'zir, nah ini ya, ta'zir itu denda keterlambatan. Nah, ini diberikan perharinya sekian, sudah ditentukan, ya, perharinya sekian sudah ditentukan. Nah, itu tadi menggunakan kayak apa pendapat yang ada di dalam mazhab Maliki ya taklid kepada pendapat tersebut dan itu secara akuntansi itu tidak diakuisisi menjadi pendapatannya bank syariah atau lembaga keuangan syariah ya, baik bank atau leasing ataupun yang lain ya itu tidak diakuisisi sebagai pendapatan tapi diakuisisi sebagai apa eh, dana sosial ya dana sosial nah kalau dana sosial itu nanti kan peruntukannya buat Kordul Hasan buat beasiswa buat yang lain ya intinya di situ bukan pendapatannya bank ya tapi di di apa disalurkan kepada untuk dana dana sosial bisa dipahami ya jadi eh, kalau dikatakan ya bank syariah itu tidak syariah gara-gara ini itu eh, kurang tepat ya karena eh, ya ini sebenarnya menggunakan salah satu pendapat dan ini lebih maslahat sebenarnya ya karena kenapa karena di zaman sekarang ini di zaman sekarang ya pertama secara undang-undang kita bicara secara undang-undang ini tidak ada belum ada yang mengatur untuk dihukum ya apa namanya pidana ya kalau kaitannya dengan uang ini
hukumannya adalah perdata, ya bukan pidana. Belum ada undang-undang yang terkait dengan itu. Yang kedua, kan kita negara hukum ya, maka kita harus patuh dengan undang-undang gitu. Kemudian apa namanya? Yang kedua, ya tadi apa namanya? Bahwa menyeleksi eh, orang ini apakah sudah pilot atau belum, ini kan penentuannya ini sulit ya. Penentuannya itu sulit ya. Kadang orang tuh, wah saya udah pilot ini. Nah nanti kan harus di cross check segala macam. Ini kan hartanya. Nah, kalau dia mau, kalau enggak, nah, gitu. Dan orang tuh kadang nggak jujur gitu ya. Kadang nggak jujur. Makanya kathuro di hada zaman al khian. Banyak sekali khianat. Gitu kan. Ya. Kalau kita lihat perubahan fatwa ya dari zaman ke zaman ya. eh, Apa namanya? Itu tuh sering ya, konteks itu, kondisi itu sering menjadi faktor utama dalam perubahan fatwa, dalam perubahan apa? Fatwa. Contoh kasus misalnya ya. eh, yang namanya jasa ya. Orang dia melakukan satu jasa, maka dia akadnya adalah akad amanah. Akadnya adalah akad amanah. Artinya dia tidak menanggung kerugian selagi dia menjalankan sesuai dengan tupoksinya. Nah, tapi sekarang ini di zamannya Ali nih. Ya, waktu itu zaman Ali. Bukan zaman sekarang, tapi zamannya Ali. Nah, pada zaman Ali itu ya eh, dia sudah ada namanya ajir mushtarak. Ajir mushtarak. Jadi dia eh, melakukan suatu kegiatan jasa dan itu dia menghandle untuk banyak orang. Kalau seperti misalkan tukang jahit ya, tukang mebel itu kan dia satu ya untuk menghandle banyak orang gitu. Untuk menghandle apa? Banyak orang. Kalau akadnya adalah akad amanah, maka si orang yang jasa ini dia nggak bertanggung jawab. Dia nggak bertanggung jawab. Oh ya, saya nggak ada kelalaian kok, tapi ya kayak gini gitu hasilnya gitu kan. Akhirnya dia nggak bertanggung jawab. Nah, karena ada perubahan kondisi seperti itu, maka ya ajir mustarok dia akadnya akad doman. Ya dia menanggung kerugian apapun ya yang terjadi, baik karena kelalaian dia ataupun karena ketidaklalaian. Nah, ini kan bertentangan nih dengan apa yang terjadi sama Rasulullah, dengan apa yang terjadi di zaman Ali. Nah, ini kan ada perubahan kondisi, ya, adanya perubahan kondisi. Makanya ada satu kaidah ya, taghayyurul fatwa bitaghayyuri zaman wal makan, bitaghayyuri zaman wal makan wal hal gitu ya. Bahwa perubahannya fatwa itu karena ada perubahannya waktu, tempat, dan juga keadaan, kondisi. Nah, ini juga sama. Ya. Orang banyak butuh pembiayaan. Ketika jatuh tempo, ya, nah dia telat. Nah, telatnya ini kenapa? Apakah karena pilot atau karena apa benar-benar dia nggak tahu prioritas tadi? Nah, ini kan sulit untuk pembuktiannya. Apa, tadi banyak yang berbohong, apa segala macam. Nah, makanya harus diterapkan apa hukuman ta'zir tadi ya. Oke, itu satu. Nah, terus ada ta'wid. Ta'wid itu ganti rugi. Nah, ganti rugi, ini maksud dengan ganti rugi ketika eh, ini ya, ketika orang itu apa telat bayar. Nah, kan di situ ada jasa-jasa penagihan ya. Ada jasa penagihan. Nah, jasa penagihan ini tentu eh, merugikan orang yang menghutangi gitu kan. Nah, kerugian yang timbul akibat itu, maka itu dibebankan kepada nasabah. Nah, itu namanya ta'wid. Makanya ta'wid, kalau ta'wid itu tidak ditentukan besarannya nominalnya ketika awal akad. Yang ditentukan adalah ta'zir, denda keterlambatan. Kalau ta'wid itu tidak ditentukan. Ya, tidak ditentukan. Karena kenapa? Karena kan dia fluktuatif. Seberapa besar kerugiannya, yaitu kan nanti timbul ketika keterlambatan tersebut. Oke, sudah dipahami ya? Baik. Itu untuk faedah saja ya. Baik. Kemudian summal iwadani ini tafaqa jinsan.
اشترط ثلاثة شروط تقدمت أو علة وهي الطعم والنقدية اشترط شرطان تقدما. Ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya yang pas kita bahas tentang barang-barang ribawi ya. Bahwa jika dua objek akad itu sama secara jenisnya, ya emas dengan emas, ya maka disyaratkan tiga perkara. Nah, itu sudah dijelaskan ya bahwa harus kontan, ya harus serah terima ketika majelis akad, ya harus kontan sama dan serah terima saat majelis akad. Nah gitu ya. Kemudian atau sama secara ilatnya yaitu makanan dan mata uang. Misalkan makanan dengan makanan, beras dengan sayuran, ya beras dengan sayuran ini sama-sama makanan. Maka disyaratkan dua saja, yaitu apa? Al-hulul wal qabd. Al-hulul wal qabd itu kontan dan serah terima. Kontan dan serah terima. Baik, kemudian qala Syekhuna Ibnu Ziyad berkata, syekhnya mu'alif yaitu Ibnu Ziyad, la yandafi'u ismul i'ta'ir riba 'inda al-iqtiradi lid-darurah bihaitsu innahu illam yu'tir riba la yahsulu lahul qardu idh lahu tariqun ila i'ta'iz zaidi bi tariqin nadhri aw tamlik. Nah, nah. eh Tidaklah terbebas seseorang dari apa dosa, ya dosa riba, ya dosa riba ketika minjam karena ada keadaan darurat, karena keadaan darurat. Bihaitsu innahu illam yu'tir riba la yahsulahul qard. Karena kalau misalkan dia tidak memberikan kelebihan atau riba, maka dia tidak mendapatkan pinjaman. Idlahu tariqun ila i'ta'i zaid bi tariqin nadhri aw tamlik. Karena dia punya cara untuk dia memberikan kelebihan ini dengan cara apa? Nazar dan juga tamlik hibah. Ya. Ini kaidah al-ibratu bil alfaz. Ya, al-ibratu bil alfaz. Jadi misalkan gini, saya nggak mau minjem ini, kecuali kamu bayar lebih nanti pas sudah jatuh tempo. Tapi si si Fulan ini butuh, butuh kan? Harus saya butuh nih. Nah, tapi saya harus bayar lebih. Nah, kalau caranya di dalam mazhab Syafi'i, caranya adalah mengubah akadnya awalnya pinjaman, tapi yang kelebihannya itu biar terbebas dari riba adalah si yang minjem itu bernazar. Ya udah, saya bernazar bahwa kelebihannya ini, ya nanti saya akan berikan kepadamu. Nah, akadnya adalah nazar. Ya, nazar dia. Dia dengan cara nazar. Ya, dengan cara apa? Nazar. Dan bahkan ada namanya ittifaq, ada namanya akad. Ya, ada namanya ittifaq, ada namanya akad. Ittifaq itu apa? Ittifaq itu kesepakatan sebelum akad, sama-sama janji. Kalau akad itu ya ketika di majelis akad. Ya. Kalau ittifaq misalkan nanti ada saya pinjemin deh, tapi nanti bayar kelebihannya. Ya, kita sepakat dulu nih. Nah, kemudian pas akadnya, ya saya pinjem ya. Oke, nanti kembalian tanggal sekian. Nggak disebutin tuh adanya kelebihan pas akad. Nah, itu juga diperbolehkan. Ya. Jadi ittifaq itu bukan bukan akad. Nah, kalau kita lihat di sini memang kalau di dalam madhab Syafi'i, sebagaimana pernah kita singgung, yang apa namanya, yang menjadi acuan adalah lafaznya, ya, bukan bukan makna daripada akad tersebut. Kalau kita lihat mau itu nazar, mau itu hibah, mau itu tadi ittifaq ataupun akad itu kayaknya sama gitu ya, kayaknya sama. Secara makna itu adanya kelebihan yang disyaratkan di awal akad, ya kan? Tapi madhab Syafi'i cenderung
membedakan eh, akad-akad tersebut karena yang dianggap adalah lafaznya, ya, yang dianggap adalah lafaznya, ya. Eh, tapi ini juga bisa menjadi solusi, ya, bisa menjadi solusi bagi orang yang sangat-sangat butuh, ya, sangat-sangat butuh untuk minjem, ya, maka dia supaya dia terbebas dari dosa riba, ya, maka dia dia apa, ucapkan nazar, ya, oke, saya nazar untuk memberikan kelebihan ini kepadamu, gitu. Kemudian la siyama idza qulna an-nadhru la yahtaju ila qabulin lafdhan 'ala al-mu'tamad. Ya, apalagi nazar itu tidak membutuhkan apa? Adanya qabul dari yang dinazarkan. Artinya tidak perlu ada pengiyaan dari si yang meminjamkan itu, gitu. Jadi kalau kita hanya menyebutkan saya bernazar untuk mengembalikan lebih, ya, nah itu tidak perlu adanya penerimaan daripada yang meminjamkan secara, ya, nah itu, ya, menurut pendapat yang utama. Waqala Syekhuna, berkata Syekhnya mu'alif yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami, dan daf'ul itsmu lidarurah, ya. Dosanya itu, ya, dia tidak mendapatkan dosa karena adanya keadaan darurat, ya. Keadaan apa? Keadaan darurat. Kalau orang zaman sekarang tahu solusi dari madzhab Syafi'i praktik riba kan mungkin banyak. Ya. Betul, ya. Makanya memang, tapi apa ya? Ya, solusi paling ini ya kita yang sudah difatwakan MUI saja lah, ya. Karena kita apa, adanya kebutuhan, ya. Ini penting juga, ya, bahwa kebutuhan masyarakat ini perlu kita jadikan sebagai pertimbangan, ya. Kebutuhan masyarakat perlu kita jadikan sebagai pertimbangan. Ada satu kaidah itu al-hajatu tunazzalu tunazzalu munazzalata ad-darurah. Jadi kebutuhan yang sifatnya umum itu bisa disamakan dengan darurat yang sifatnya khusus. Nah, kalau kita lihat, ya, di masyarakat ini kan banyak yang butuh pembiayaan, pembiayaan akan rumah, pembiayaan akan eh, kendaraan, pembiayaan akan usaha. Ini kan dibutuhkan semua. Ya, kita nggak bicara terkait dengan konsumtif, ya. Kalau konsumtif kita sepakat lah. Ini kan berkaitan dengan bagaimana pengaturan finansial dia, gitu ya. Dia punya pendapatan berapa harusnya disesuaikan, ya. Bukan malah memperbesar konsumtif aja. Tapi kan yang kita lihat adalah kebutuhan di luar itu, ya, yang sifatnya pokok ataupun yang sekunder, ya. Nah, ini pun juga harus ada solusi, ya. Harus ada solusi. Jangan kita strict di tengah kondisi ekonomi yang kebanyakan itu memberikan solusi ribawi. Nah, makanya kita harus memberikan solusi. Salah satu solusinya apa yang sudah tadi difatwakan oleh Majelis Ulama, gitu ya, dengan adanya pembentukan, ya, lembaga keuangan syariat, gitu ya, lembaga keuangan syariat. Dan lembaga keuangan syariat ini kan itu sudah diawasi, dia jadinya lembaga kredibel, gitu kan, dia sudah terlisensi oleh OJK, ya, diawasi oleh OJK. Tapi kalau kita misalkan pinjam ke yang tidak resmi, ya, pinjol, gitu ya, tapi yang tidak resmi, ya, itu, nah itu makin-makin, ya, madorotnya lebih-lebih. Bukan hanya madorot secara syariat, tapi juga madorot secara dunia juga, ya. Nah, nah, ketika ada kebutuhan seperti ini, maka kita carikan solusi-solusi tadi. Makanya kenapa MUI dalam hal ini, ya, lebih mengedepankan yang lebih maslahat, ya. Karena tadi kebutuhan di masyarakat itu sangat 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 butuh, ya, di masyarakat itu. Jadi kita nggak bisa berpaling dari itu. Kalau misalkan ada solusi tapi dia tidak diawasi OJK, waduh, itu lembaganya
hati-hati ya. Malah madorotnya lebih banyak daripada manfaatnya. Tidak diawasi OJK. Kemudian apa? Misalkan dia tidak ada jaminannya. Ya, kalau pembiayaan di bank kan mau bank syariah atau bank konvensional pasti ada jaminan. Dia tidak memberikan jaminan misalkan, wah bubar itu. Ya, ya kemungkinan besar gitu ya lembaga itu. Karena tadi sifat orang zaman sekarang ini ya eh, banyak ya banyak apa namanya pengkhianatan gitu kan dibandingkan kejujuran. Hmm. Seperti itu. Ya. Baik. Oke, kok saya itu suka apa namanya kalau misalkan kita memberikan fatwa atau bukan fatwa, jadi kita ada orang gitu ya butuh, maka orang yang butuh, maka orang itu gini, pendapat agama yang kita praktekkan dan yang kita berikan kepada orang itu seharusnya yang strict itu ke diri kita dan kalau ke orang lain itu yang kita berikan itu yang lebih mudah. Kenapa? Karena ya, baik kondisi zaman sekarang. Kalau zaman dulu kaidahnya berbeda. Kalau zaman dulu ini kaidah di Madzhab Syafi'i sebenarnya. Kalau ke diri kita boleh bermudah-mudahan, tapi ke orang lain itu berikan yang paling sulit. Itu dulu ya. Ya. Pendapat yang syadz itu boleh kita praktekkan li khossati nafsihi, boleh buat diri kita, tapi untuk orang lain itu pendapat yang muktamad. Nah, tapi kondisi zaman sekarang kan berbeda ini kan. Ya. Oke, kalau saya pribadi lebih cenderung kitalah yang harus strict dengan pendapat yang muktamad, tapi untuk orang lain, nah kita berikan pilihan yang lebih longgar gitu. Ya. Tapi kalau tadi solusi yang dari mazhab Syafi'i tentu memang ini kalau diterapkan ini bakal menjadi celah yang sangat lebar untuk praktek riba. Ya, makanya apa yang sudah dirumuskan ya tadi oleh lembaga-lembaga fatwa di dunia, salah satunya MUI, nah itu bisa menjadi solusi khususnya dalam keuangan keuangan syariah. Ya. Dan kita harus support terus ya dan dengan apa support keuangan syariah ini. Ya, karena kita ya, sebagai warga Indonesia dan mayoritas Muslim ya, ini cukup sedih ya. Inklusivitas atau ya inklusivitas kita kalau tidak salah terhadap bank syariah itu kurang ya, kurang dari 10% kalau nggak salah. Market share-nya aja itu kurang dari 10%. Ya, nah itu sedih ya. Ya, Eh, ketika lembaga keuangan syariah itu kuat, insya Allah kita bisa membuat market sendiri gitu kan. Ya bisa membuat eh, apa namanya sistem sendiri, sistem keuangan sendiri. Tapi kalau kita sekarang belum kuat gitu ya, bagaimana kita nanti membuat sistem sistem sendiri? Kan ini sistem yang keuangan yang dibuat sekarang ini kan dibuat oleh orang-orang di luar Islam kan. Bagaimana mereka itu menguntungkan diri mereka sendiri, akhirnya membuat sistem yang menguntungkan ke diri mereka. Nah kita eh, bagaimana untuk melawan sistem ini? Ya kita tidak bisa membuat sistem tandingan ketika memang umat muslimnya pun juga belum bersatu gitu. Makanya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mengambil sistem mereka tapi dipoles dengan polesan Islami gitu kan. Dengan polesan Islami. Nah, nanti ketika sudah kuat barulah apa kita bisa membuat sistem yang mandiri yang menandingi sistem sistem mereka kan gitu. Ya kita aja misalkan antar negara Islam tidak ada apa mata uang ini ya. Padahal kan harusnya ada mata uang pemersatu. Mata uang pemersatu supaya ekonomi itu ya berkutat ke negara-negara Islam saja gitu kan. Ya. Tapi ya yang terjadi sekarang antara negara Islam itu bukannya saling bersatu, malah saling eh gontok-gontokan kan gitu ya. Bahkan bukan antar negara Islam, ya antar muslimin ya tetangga kita gitu kan.
Ya, gara-gara beda pemikiran dalam masalah fikih, ya sedikit, tapi gontok-gontok. Ya, tidak mau duduk bareng, tidak mau kopi bareng, gitu. Ya, baik. Yang terakhir, faidah, ya. Wa tariqul khalasi min aqdi riba liman yabi'u dhahaban bi dhahabin aw fiddatan bi fiddatin aw burran bi burrin aw urzan bi urzin متفاضلا بأن يهب كل من البائع حقه للآخر أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق. Nah, pada intinya faedah ini sama sebenarnya tadi solusi untuk menghindari riba, ya tapi solusinya ini lebih kepada hilah, ini namanya disebut dengan hilah, ya hilah atau ya hilah ini kalau dalam madhab syafi'i dibenarkan ya, hilah di dalam madhab syafi'i itu dibenarkan. Yang ulama yang keras untuk menentang hilah itu ya Imam Ibnu Qayyim dan Imam Ibnu Taimiyah. Tapi kalau pendapat resmi mazhab Syafi'i itu sendiri, hilah itu dibenarkan. Nah, salah satunya ini ya bagaimana caranya? Yaitu dengan mengubah akadnya. Akadnya jadi akad hibah ya antara penjual penjual yang menghibahkan barangnya, barang ribawi tersebut dan pembeli menghibahkan barangnya. Nah, kan hibah dengan hibah ya, hibah dengan hibah. Nah, itu itu terhindar dari akad ribawi. Tapi ini hilah kan, karena sebenarnya intinya sama gitu. Bedanya cuma lafaznya doang ya. Atau eh, meminjamkan kemudian dibebaskan. Ini saya pinjemin 1 juta. Ya, habis itu ya udah saya bebaskan kamu. Kemudian balik lagi. Ini saya pinjemin. Kemudian saya bebaskan ke kamu. Nah, gitu. Jadi dari si penjual yang pinjemin habis itu dibebasin, pembeli pun juga sama. Ini saya pinjemin, kemudian saya bebasin. Nah, itu salah satu trik ya, untuk terbebas dari riba. Tadi ini trik ya, karena landasannya adalah al-ibratu bil alfaz, bahwa yang dianggap adalah lafaz akadnya bukan makna daripada akad tersebut. Ya, baik. Dan hilah ini ya kalau bisa dihindari ya, karena ini apa? Supaya kita terhindar daripada syubhat ya, terhindar daripada syubhat. Kalaupun kita butuh ya, misalkan, maka carilah pendapat yang memang itu dari lembaga yang kredibel ya seperti tadi MUI ya, eh, maupun lembaga-lembaga yang atau majami fikih ya, majami al fatwa ya, lembaga-lembaga fatwa di dunia kan banyak ya, itu lembaga kredibel yang bisa kita pegang fatwanya. Baik, mungkin cukup sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ustaz. Silakan. Tadi dikatakan bahwa ta'zir itu maksudnya nggak mutlak riba gitu. Gimana? Ta'zir apa denda gitu. Tazir kenapa? Itu Maaf, Afan kurang jelas. nggak mutlak itu tidak diperbolehkan apa gimana sih? Yang takzir, denda keterlambatan. Iya itu. Maksudnya itu. Kalau di dalam mazhab Syafi'i itu dilarang ya. Tapi kalau fatwa MUI itu diperbolehkan. Um, Hmm. Tapi peruntukannya untuk dana sosial, bukan untuk pendapatannya bank. seperti kayak Secara di kredit-kredit itu berarti nggak gimana? boleh. Gimana? Seperti kita kredit motor kan kalau telat kan ada denda. Iya, tadi kalau kita butuh, kita bisa memakai pendapatnya fatwa DSN MUI tadi. Ya, kalau kita memang membutuhkan itu, ya, kita bisa pakai pendapat tadi. Tapi ya usahakan cari leasingnya atau banknya bank syariah atau leasing syariah. Dan kalau leasing konvensional, dia denda keterlambatannya diakuisisi sebagai pendapatan, bukan sebagai dana sosial. Ya. Tapi kalau tidak ada kebutuhan ya sebisa mungkin dihindari. Seperti itu. Nah, Hmm. Baik, saya kira cukup ya. Baik, kita akhiri membaca hamdalah dan majelis. Alhamdulillah. Subhanakallah. Wa asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terus